Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Jadi ini semua dalil tadi saya datangkan ya ikhwan, untuk saya jelaskan kepada antum bahwasanya taubat itu ibadah yang mulia. Antum harus senantiasa membasahi lisan antum untuk istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ustaz, saya enggak pernah bermaksiat. Siapa bilang? Ente bisa jaga pandangan ente. Ente bisa jaga lisan ente. Ente sudah tunaikan hak kedua orang tua ente. Ente sudah tunaikan hak istri, sudah tunaikan hak anak-anak. Ente salat sudah benar. Ente sudah pandai bersyukur kepada Allah. Enggak. Nabi salat sampai kakinya bengkak. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana Anda salat seperti ini? Telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Kata Nabi, afala akunu abdan syakuran. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Oleh karenanya, tatkala kita sadar kita banyak diliputi oleh dosa, setiap hari kita berdosa, dan Allah mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian berbuat maksiat siang dan malam. Ada maksiat yang kita sadari, ada maksiat yang tidak kita sadari. Maka seringlah kita beristighfar. Karena semakin kita banyak istighfar, semakin bertobat, kita semakin membuka kunci pintu kesuksesan di hadapan kita, di dunia maupun di akhirat. Jadi ini yang pertama, bahwasanya ibadah taubat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang bertobat Allah berikan banyak anugerah di dunia. Allah berikan banyak anugerah di dunia. Ada seorang datang kepada Hasan al-Basri, kemudian mengeluhkan tentang hartanya yang sedikit, kurang harta. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istighfarlah. Muridnya memperhatikan. Ada lagi datang minta fatwa Hasan al-Basri, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Kata Hasan al-Basri, istighfarlah. Ada orang datang mengeluhkan kekeringan, kemudian bertanya bagaimana dengan solusinya. Kata Hasan al-Basri, beristighfarlah. Setiap ada masalah datang kepada Hasan al-Basri, jawabannya beristighfarlah, bertobatlah. Karena semua musibah, ya, solusinya adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu kemudian salat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Jadi kalau kita di dunia menghadapi kesulitan apapun, agar kesulitan tersebut hilang, maka kita beristighfar. Hasan al-Basri waktu ditanya oleh muridnya, kenapa Anda setiap ada yang bertanya masalah selalu solusinya murid-muridnya bertanya, kenapa Anda setiap ditanya masalah solusinya selalu istighfar? Maka dia pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, aku berkata kepada mereka, istighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ingat yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam orang-orang kafir yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berkata, kalau kalian beristighfar, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat, hujan berkah. Ya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak yang berkah, harta yang berkah. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, Allah akan tumbuhkan tumbuhan bagi kalian, bahkan Allah alirkan sungai-sungai bagi kalian. Kalian sekarang tandus, tidak ada hujan, tidak ada sungai, Allah akan alirkan sungai-sungai kalau kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan yang penuh dengan berkah. Namun tatkala mereka tidak bertobat kepada Allah, Allah turunkan hujan, tapi hujan azab. Hujan apa? Azab, bukan hujan berkah. Nah, lihat, kalau orang kafir saja bertobat kepada Allah, diberi rezeki, diberi anak-anak yang berkah, diberi hujan yang berkah, diberi tumbuhan yang berkah, dialirkan sungai-sungai, bagaimana kita orang Islam yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini dalil bahwasanya
Istighfar dan taubat adalah solusi segala permasalahan di dunia ini. Segala permasalahan. Jadi kalau antum misalnya dagang enggak laku-laku, antum istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Dosa apa ini kok enggak laku-laku dagangan? Antum pulang diomelin sama istri, astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa mas astagfirullah? Ini karena dosa-dosa yang saya lakukan. Tadi saya tengok cewek, makanya kamu sekarang ngomelin saya misalnya. Kita enggak tahu ya. Sampai sebagian salaf mengatakan aku mendapati dampak dari maksiat yang aku lakukan pada pembantuku, pada dabahku, pada kendaraanku. Bisa jadi ya, problem timbul gara-gara maksiat yang kita lakukan. Berkaitan dengan diri kita, problem tersebut berkaitan dengan keluarga kita, semua gara-gara maksiat yang kita lakukan. Makanya ya, kalau ada problem istighfar, apapun. Antum merasa gelisah, istighfar, astagfirullah. Ada kesedihan yang berkelanjutan tidak berhenti-berhenti, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada kekhawatiran yang tidak berhenti-berhenti, astagfirullah, astagfirullah. Itu pasti karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ustaz, apakah semua ujian pasti karena dosa? Bisa jadi ujian tersebut karena dosa, bisa jadi untuk meninggalkan derajat. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Tapi kalau kita menempatkan diri kita pada kemungkinan kedua, oh saya diuji karena untuk angkat derajat, maka terlalu jauh. Ente siapa ente? Tapi kalau ente nabi mungkin lah ya. Tapi kalau ente kayak model kayak gini, sudah tinggal di Klaten di Indonesia, tiap hari nonton Facebook, tiap hari nonton YouTube, oh saya diangkat derajat oleh Allah, terlalu jauh kayaknya. Ya kita suudzon kepada diri kita. Kita bilang mungkin, ya saya dosa-dosa. Kalau ternyata ujian tersebut mengangkat derajat, alhamdulillah. Tapi kita pastikan kita ini ada dosa. Ya, kalau ada ujian yang kita hadapi, musibah kita hadapi, kita sabar, mengurangi dosa-dosa dan mengangkat derajat, plus dua-duanya. Mengurangi dosa dan mengangkat derajat. Tapi di antara solusi yang bisa kita lakukan, kita banyak apa? Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Seperti itu. Benar-benar kita minta ampun kepada Allah agar diberi solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yunus alaihissalam begitu ditelan oleh ikan paus, apa dia katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus alaihissalam seorang nabi mengakui kesalahan. Mengakui kesalahannya, maka Allah pun mengeluarkan dia dari perut ikan paus. Allah beri solusi. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan dia bertasbih, mengakui kesalahannya, beristighfar kepada Allah, maka aku akan biarkan, maka dia akan tinggal dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Jadi kalau antum kena masalah apapun, segera istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah di rumah tangga, masalah ekonomi, masalah dakwah. Dan itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Waktu dia menjelaskan tentang 20 sebab kenapa seorang harus memaafkan, harus bersabar, dia sebutkan kalau Anda ditimpa dengan kezaliman, ditimpa dengan musibah, introspeksi diri. Jangan langsung Anda lemparkan kesalahan kepada orang lain. Pertama, lemparkan kesalahan kepada diri kita. Istri kita ngomel sama kita, mungkin dia salah. Tapi kenapa Allah membuat dia jadi salah kepada kita? Karena dosa kita. Paham? Mungkin secara kalau kita periksa, dia yang salah. Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Kenapa dia nuntut ini, nuntut anu ya. Tetapi kenapa dia bisa begitu? Mungkin karena dosa yang kita apa? Yang kita lakukan sehingga dia tidak terkontrol. Setiap ada kesalahan, kembalikan kepada diri kita terlebih dahulu.